Teori belajar sosial. Teori belajar sosial dikembangkan oleh Albert Bandura menekankan bagaimana individu belajar melalui interaksi sosial dengan orang lain, terutama lewat pengamatan dan peniruan. Bandura menggarisbawahi bahwa pembelajaran tidak hanya terjadi melalui pengalaman langsung, tapi juga melalui observasi dan modeling dari orang lain. Ini sangat relevan untuk pembelajaran di sekolah dasar, di mana anak-anak sering belajar melalui interaksi dengan teman sebaya, guru, dan orang dewasa lainnya. Konsep utama teori belajar sosial. Anak-anak belajar dengan mengamati perilaku orang lain dan menirunya. Model ini bisa berupa orang dewasa, teman sebaya, atau karakter dalam media. Contoh untuk siswa SD, seorang guru menunjukkan cara menyelesaikan tugas matematika di papan tulis. Siswa kemudian menirukan metode ini saat mengerjakan soal matematika mereka. Jika guru memperlihatkan cara berbicara sopan kepada teman, siswa juga akan meniru cara berbicara tersebut. 2. Penguatan hukuman. Bandura juga menyatakan bahwa penguatan dan hukuman mempengaruhi kemungkinan seseorang untuk mengulangi perilaku tertentu. Jika perilaku menghasilkan hasil positif, kemungkinan perilaku tersebut akan diulang, sedangkan konsekuensi negatif akan mengurangi kemungkinan pengulangan. Contoh untuk siswa SD. Jika seorang siswa mendapat pujian karena menyelesaikan tugas dengan baik, ia akan termotivasi untuk melakukannya lagi. Sebaliknya, jika seorang siswa mendapat teguran karena tidak mengerjakan tugas, ia mungkin akan lebih berhati-hati. 3. Self-efficacy. Self-efficacy adalah keyakinan seseorang terhadap kemampuannya untuk melakukan tugas atau menghadapi situasi tertentu. Bandura percaya bahwa self-efficacy mempengaruhi usaha dan ketekunan seseorang. Contoh untuk siswa SD. Jika seorang siswa percaya diri dalam membaca karena mendapat umpan balik positif, ia akan lebih semangat dan bertahan dalam kegiatan membaca, bahkan saat menghadapi teks yang lebih sulit. Observational learning observasi. Pembelajaran observasi terjadi ketika individu belajar melakukan sesuatu dengan mengamati orang lain. Contoh untuk siswa SD. Dalam kegiatan seni, guru menunjukkan cara menggunakan kuas dan cat. Anak-anak mengamati dan meniru teknik tersebut saat membuat lukisan mereka. Implementasi teori belajar sosial di sekolah dasar. Sapu pengajaran melalui contoh. Guru dan orang tua harus memberikan contoh yang baik karena anak-anak banyak belajar melalui peniruan. Menunjukkan perilaku positif dapat membantu siswa belajar berperilaku baik. Contoh, seorang guru berpakaian rapi dan selalu mengucapkan terima kasih. Siswa yang mengamati perilaku ini cenderung meniru tindakan tersebut. Penerapan penguatan positif. Memberikan pujian atau penghargaan untuk perilaku baik dapat meningkatkan motivasi siswa untuk melakukannya kembali. Contoh, siswa yang aktif dalam diskusi kelas mendapat stiker penghargaan yang memotivasi siswa lain untuk berpartisipasi lebih aktif. Pembelajaran kolaboratif. Aktivitas kolaboratif memungkinkan siswa belajar dari satu sama lain dengan mengamati strategi dan perilaku teman-temannya. Contoh, dalam proyek kelompok, siswa bekerja sama untuk menyelesaikan tugas sains, belajar dari instruksi guru, dan kontribusi teman-temannya. Penggunaan mod positif. Memperkenalkan siswa pada model positif, baik individu nyata maupun karakter fiksi, dapat membantu mereka mempelajari perilaku dan sikap positif. Cerita tentang karakter yang berhasil berkat kerja keras dan kerjasama tim dapat memotivasi siswa mengadopsi perilaku tersebut. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip teori belajar sosial, guru dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pembelajaran efektif melalui observasi dan interaksi sosial. Dengan demikian, siswa di sekolah dasar dapat lebih mudah mengembangkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Teori koneksionisme. Teori koneksionisme adalah pendekatan dalam psikologi dan pembelajaran yang menekankan bagaimana pengetahuan dan keterampilan dibangun melalui pembentukan koneksi antara unit-unit informasi yang berbeda dalam otak. Teori ini menjelaskan bagaimana kita belajar dan mengingat hal baru dengan membangun koneksi atau hubungan di dalam otak. Bayangkan otak kita seperti sebuah jaringan besar yang terbuat dari banyak batu-batuan kecil. Setiap kali kita belajar sesuatu yang baru, kita membuat jembatan baru antara bagian-bagian otak yang berbeda. Bagaimana teori koneksionisme bekerja membuat jembatan baru? Ketika kita mempelajari sesuatu yang baru, misalnya nama teman baru, otak kita membangun jembatan baru antara sel-sel otak yang berhubungan dengan informasi tersebut. Penguatan koneksi.
Jika kita sering mengingat atau menggunakan informasi tersebut, jembatan-jembatan ini menjadi lebih kuat dan lebih stabil. Ini membuat kita lebih mudah untuk mengingat informasi itu di masa depan. Perubahan koneksi. Jika kita tidak lagi menggunakan informasi tersebut, jembatan-jembatan ini bisa menjadi lemah dan akhirnya hilang. Ini berarti kita mungkin lupa informasi tersebut. Contoh sederhana untuk siswa SD. Misalnya, saat pertama kali kamu belajar tentang angka-angka dan penjumlahan, otakmu mulai membuat jembatan-jembatan kecil untuk menghubungkan angka dengan cara menghitung. Belajar baru. Kamu belajar bahwa 2 plus 3, 5. Otakmu membuat jembatan antara angka 2, angka 3, dan angka 5. Latihan. Setiap kali kamu berlatih menjumlahkan angka, jembatan-jembatan ini menjadi lebih kuat, dan kamu menjadi lebih cepat dan lebih akurat dalam penjumlahan. Lupa, jika kamu tidak pernah lagi menggunakan penjumlahan, jembatan-jembatan ini bisa menjadi lemah, dan kamu mungkin lupa bagaimana menjumlahkan angka. Kenapa ini penting? Teori koneksionisme membantu kita memahami dengan latihan dan pengulangan, kita bisa membuat jembatan-jembatan di otak kita menjadi lebih kuat. Ini membantu kita untuk belajar dan mengingat informasi lebih baik. A. Konsep utama teori koneksionisme. 1. Teori koneksionisme menganggap bahwa pengetahuan terdiri dari jaringan koneksi yang terbentuk antara berbagai unit informasi. Pembelajaran adalah hasil dari penguatan atau pengurangan koneksi ini. Contoh untuk siswa SD. Ketika siswa belajar tentang warna dan bentuk, mereka mulai menghubungkan informasi ini di otak mereka. Misalnya, setelah belajar bahwa sebuah bola berwarna merah dan berbentuk bulat, siswa mulai mengaitkan warna merah dengan bentuk bulat setiap kali mereka melihat bola. 2. Penguatan dan latihan. Koneksi antara unit informasi diperkuat melalui latihan dan pengulangan. Semakin sering koneksi ini digunakan, semakin kuat mereka menjadi. Jika siswa berlatih menulis huruf-huruf alfabet secara berulang kali, koneksi antara huruf-huruf tersebut dan keterampilan menulis mereka menjadi lebih kuat. Latihan yang sering membuat mereka lebih cepat dan lebih akurat dalam menulis huruf. Pembelajaran berdasarkan pengalaman. Teori koneksionisme menekankan bahwa pengalaman langsung dan interaksi dengan materi sangat penting untuk pembelajaran. Pengalaman ini membantu membentuk dan memperkuat koneksi di otak. Contoh untuk siswa SD. Saat belajar tentang struktur tanaman, siswa tidak hanya membaca buku, tetapi juga melakukan praktikum dengan mengamati dan menggambar bagian-bagian tanaman. Pengalaman ini membantu mereka membangun koneksi yang lebih kuat antara informasi yang dipelajari dan aplikasi praktisnya. Generalisasi dan diskriminasi. Koneksi yang terbentuk tidak hanya berlaku untuk situasi spesifik, tetapi juga dapat digeneralisasi ke situasi lain. Namun, siswa juga perlu belajar untuk membedakan antara konteks yang berbeda. Contoh untuk siswa SD. Jika siswa belajar bahwa apel dan jeruk adalah jenis buah, mereka mungkin mulai mengeneralisasi bahwa semua buah adalah makanan yang sehat. Namun, mereka juga harus belajar membedakan antara jenis buah yang berbeda dan memahami konteksnya. B. Implementasi teori koneksionisme di sekolah dasar. C. Latihan dan pengulangan. Menggunakan latihan dan pengulangan untuk memperkuat koneksi. Aktivitas yang melibatkan praktik teratur membantu memperkuat koneksi informasi desi di otak siswa. Contoh, dalam pelajaran kali melakukan soal yang sama untuk memahami dan menguasai konsep operasi matematika. Latihan yang berulang memperkuat koneksi antara konsep matematika dan kemampuan menyelesaikan soal. Penggunaan media visual dan praktikum. Menggunakan media visual dan kegiatan praktikum untuk membangun koneksi yang lebih baik. Media visual seperti gambar dan diagram dapat membantu memperkuat pemahaman konsep. Contoh, dalam pelajaran sains, siswa bisa membuat model 3D dari sistem tata surya untuk memahami posisi dan gerakan planet. Pengalaman praktikum ini membentuk koneksi yang kuat antara informasi visual dan konsep ilmiah. Pembelajaran berbasis masalah. Memberikan siswa kesempatan untuk memecahkan masalah nyata yang melibatkan informasi yang mereka pelajari. Ini membantu mereka menghubungkan teori dengan aplikasi praktis. Contoh, dalam pelajaran geografi, siswa mungkin dihadapkan pada masalah nyata seperti merencanakan perjalanan ke negara tertentu dengan menggunakan peta dan informasi geografis yang telah mereka pelajari. 4. Pembelajaran kontekstual.
Mengaitkan materi pelajaran dengan konteks yang relevan dalam kehidupan sehari-hari siswa. Ini membantu membentuk koneksi yang lebih relevan dan bermakna. Contoh, dalam pelajaran matematika, siswa dapat belajar tentang anggaran belanja dengan menggunakan uang mainan untuk membeli barang di toko sekolah. Aktivitas ini membantu mereka mengaitkan konsep matematika dengan situasi nyata. Teori humanistik dalam pembelajaran. Teori humanistik dalam pembelajaran berfokus pada potensi individu dan bagaimana pembelajaran dapat membantu siswa berkembang secara menyeluruh, baik secara emosional, sosial, dan intelektual. Pendekatan ini menekankan kebutuhan dan motif individu dalam konteks pendidikan, dengan fokus pada pencapaian potensi penuh siswa dan pengembangan diri mereka. Dalam konteks sekolah dasar, teori ini membantu menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan anak secara keseluruhan. A. Konsep utama teori humanistik 1. Self-actualization, pencapaian diri. Self-actualization adalah konsep yang diperkenalkan oleh Abraham Maslow yang merujuk pada keinginan individu untuk mencapai potensi penuh mereka dan menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri. Dalam pendidikan, ini berarti mendukung siswa untuk mengeksplorasi minat dan bakat mereka, serta membantu mereka mencapai tujuan pribadi. Contoh untuk siswa SD. Seorang siswa yang menunjukkan minat besar dalam seni dapat didorong untuk mengikuti kelas seni tambahan, mengeksplorasi teknik yang berbeda, dan berpartisipasi dalam pameran seni. Ini membantu siswa merasa dihargai dan termotivasi untuk mengejar minat mereka. 2. Belongingness and love needs, kebutuhan akan rasa keterhubungan dan kasih sayang. Maslow juga mengidentifikasi kebutuhan akan rasa keterhubungan dan kasih sayang sebagai kebutuhan dasar. Dalam lingkungan sekolah, ini berarti menciptakan lingkungan yang mendukung, di mana siswa merasa diterima dan memiliki hubungan yang positif dengan teman sebaya dan guru. Contoh untuk siswa SD, menerapkan kegiatan bermain kelompok dan diskusi kelas yang mempromosikan kerjasama dan rasa persaudaraan. Misalnya kegiatan Circle Time, di mana siswa berbagi cerita dan mendengarkan teman dapat membantu membangun rasa keterhubungan dan dukungan sosial. Empathy and understanding, empati dan pemahaman. Teori humanistik menekankan pentingnya empati dan pemahaman dalam interaksi sosial. Di sekolah, ini berarti membantu siswa untuk memahami dan menghargai perasaan dan perspektif orang lain. Contoh untuk siswa SD. Dalam pelajaran sosial, siswa dapat terlibat dalam role-playing atau permainan peran untuk memahami perasaan dan perspektif orang lain. Misalnya, siswa dapat berperan sebagai karakter dalam situasi konflik dan berdiskusi tentang bagaimana mereka dapat menyelesaikan masalah dengan cara yang empatik. 4. Autonomy and choice, otonomi dan pilihan. Teori humanistik menghargai otonomi dan memberikan pilihan kepada siswa dalam proses belajar. Ini membantu siswa merasa lebih terlibat dan bertanggung jawab atas pembelajaran mereka. Contoh untuk siswa SD, memberikan siswa pilihan proyek atau topik dalam tugas akhir mereka. Misalnya, siswa dapat memilih untuk menulis cerita, membuat poster, atau melakukan presentasi tentang topik yang mereka minati dalam pelajaran sains. B. Implementasi teori humanistik di sekolah dasar. Ciptakan lingkungan yang mendukung. Menciptakan lingkungan kelas yang positif di mana siswa merasa diterima dan dihargai. Ini termasuk membangun hubungan yang positif antara guru dan siswa, serta antara siswa dengan siswa lainnya. Contoh nyata, guru membuat kelas yang inklusif dengan menghargai keragaman dan merayakan pencapaian individu, menggunakan pujian dan umpan balik positif untuk membangun kepercayaan diri dan motivasi siswa. 2. Dukung minat dan keterampilan individu. Mendukung minat dan keterampilan individu siswa dengan menyediakan aktivitas dan proyek yang sesuai dengan minat mereka. Ini membantu siswa merasa lebih terlibat dan termotivasi. Contoh, jika seorang siswa menunjukkan minat dalam musik, guru dapat memberikan kesempatan untuk berlatih alat musik atau berpartisipasi dalam pertunjukan musik sekolah. 3. Berikan pilihan dalam pembelajaran. Memberikan siswa pilihan dalam cara mereka belajar dan menampilkan pengetahuan mereka. Ini membantu siswa merasa lebih terlibat dan memiliki kontrol atas proses belajar mereka. Contoh, dalam proyek kelompok, siswa dapat memilih peran yang sesuai dengan minat mereka, seperti menjadi peneliti, penulis, atau presenter. 4. Promosikan kesejahteraan emosional. Menjaga kesejahteraan emosional siswa dengan menyediakan dukungan dan strategi untuk mengelola stres dan emosi. Contoh,
Mengajarkan teknik relaksasi seperti pernapasan dalam atau meditasi ringan di kelas dapat membantu siswa mengelola kecemasan dan meningkatkan kesejahteraan emosional mereka. Dengan menerapkan prinsip-prinsip teori humanistik, guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan pribadi siswa, meningkatkan motivasi dan keterlibatan, serta membantu siswa mencapai potensi penuh mereka di sekolah dasar. Perbandingan berbagai teori pembelajaran di sekolah dasar. Teori behaviorisme. Konsep utama menekankan pembelajaran sebagai perubahan perilaku yang dapat diukur melalui penguatan dan hukuman. Penguatan positif menambahkan stimulus positif untuk meningkatkan kemungkinan perilaku diulang. Hukuman mengurangi kemungkinan perilaku dengan menambahkan stimulus negatif atau menghapus stimulus positif. Contoh untuk siswa SD, memberikan stiker atau poin kepada siswa yang menyelesaikan tugas dengan baik dan tidak memberikan poin jika terlambat mengumpulkan tugas. B. Teori kognitivisme. Konsep utama berfokus pada proses mental internal seperti pemrosesan informasi, memori, dan strategi berpikir. Piaget fokus pada perkembangan kognitif, Vygotsky pada interaksi sosial, dan Zone of Proximal Development (ZPD). Contoh untuk siswa SD, menggunakan diagram atau peta konsep untuk memahami hubungan antar konsep pelajaran. C. Teori konstruktivisme. Pengetahuan dibangun oleh siswa melalui pengalaman dan aktivitas reflektif. Contoh untuk siswa SD, menggunakan proyek berbasis masalah, di mana siswa mendesain model ekosistem dan menganalisis perubahan yang terjadi. D. Teori humanistik. Konsep utama, menekankan potensi individu, kebutuhan emosional, dan pertumbuhan pribadi. Contoh untuk siswa, menciptakan lingkungan belajar yang positif, di mana siswa merasa dihargai dan memberi pilihan dalam proyek agar siswa dapat mengejar minat pribadi. Teori belajar sosial. Konsep utama, pembelajaran terjadi melalui pengamatan dan peniruan perilaku orang lain, modeling dan observational learning. Guru menunjukkan cara menyelesaikan tugas dengan benar, lalu siswa menirukan teknik tersebut dalam pekerjaan mereka. Perbandingan teori pembelajaran. Behaviorism. Fokus pada penguatan dan hukuman untuk memodifikasi perilaku. Cocok untuk pembelajaran dengan umpan balik langsung. Kognitivism. Berfokus pada pemrosesan mental dan pengorganisasian informasi, membantu siswa memahami dan mengelola informasi dengan lebih mendalam. Konstruktivism. Menekankan pembelajaran aktif dan eksplorasi untuk membangun pengetahuan. Humanistik. Memprioritaskan pertumbuhan pribadi dan kesejahteraan emosional, menciptakan lingkungan yang mendukung kebutuhan emosional siswa. Belajar sosial, mengutamakan modeling dan observasi, memungkinkan siswa belajar dari perilaku orang lain dan meningkatkan kepercayaan diri mereka.